Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Adelina Dandi, Dewi Santi, Anissa PU, dan Anissa Cikal ingin mempresentasikan tentang pasar efisien. Pasar efisien merupakan sebuah pasar modal yang berisi sekuritas yang nilai pasarnya selalu menyesuaikan secara cepat dan langsung apabila terjadi perubahan nilai intrinsik dari aset yang menjadi dasar dikeluarkannya sekuritas tersebut. Jadi, apabila saham suatu perusahaan tidak berubah harga pasarnya, padahal perusahaan tersebut mengalami suatu kondisi yang mempengaruhi bisnisnya dan informasi tentang hal itu telah tersebar kepada publik, berarti pasar modal itu tidaklah efisien. Selanjutnya, pasar modal yang efisien diasumsikan berisi investor yang selalu mengejar keuntungan sebesar-besarnya, tidak mau melewatkan kesempatan sekecil apapun untuk memperoleh laba, serta cukup pintar dalam mengolah dan mengakses data perusahaan sehingga apabila ada informasi yang dapat dipergunakannya untuk memperoleh, maka segera akan direalisasikan. Informasi yang langsung berkaitan dengan kondisi perusahaan adalah informasi penting yang menjadi acuan utama dalam strategi investasinya. Selanjutnya, syarat pasar efisiensi ada 3, yaitu diseblausur, yang kedua pasar dalam keadaan seimbang, dan kondisi pasar berlangsung secara bebas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Cikal. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk pasar efisien. Menurut Fama tahun 1970, bentuk efisien pasar dapat dikelompokkan menjadi 3 yang dikenal sebagai hipotesis pasar efisien atau efficient market hypothesis. Ketiga bentuk efisien pasar yang dimaksud yaitu yang pertama, hipotesis pasar efisien bentuk lemah, yang kedua, hipotesis pasar efisien bentuk setengah kuat, dan yang ketiga, hipotesis pasar efisien bentuk kuat. Next. Yang pertama itu pasar efisien lemah. Pasar efisien dalam bentuk lemah yaitu semua informasi di masa lalu atau historis akan tercermin dalam harga yang terbentuk sekarang. Sehingga informasi historis atau seperti harga saham dan volume perdagangan di masa lalu tidak bisa lagi digunakan untuk memprediksi perubahan harga di masa mendatang karena sudah tercermin pada harga saat ini. Implikasinya yaitu investor tidak memprediksi nilai pasar saham di masa datang dengan menggunakan data seperti yang dilakukan dalam analisis teknikal. Next. Selanjutnya, pasar efisien semi kuat. Pasar efisien dalam bentuk setengah kuat atau semi strong yaitu harga pasar di samping dipengaruhi oleh data pasar atau harga saham dan volume perdagangan masa lalu. Juga dipengaruhi semua informasi yang dipublikasikan seperti earning, dividen, pengumuman stock split, penerbitan saham baru, dan kesulitan keuangan yang dialami perusahaan. Yang ketiga, next, pasar efisien kuat. Pasar efisien dalam bentuk kuat atau strong form yaitu semua informasi baik yang terpublikasi atau tidak terpublikasi sudah tercermin dalam harga saat ini. Dalam bentuk ini tidak akan ada seseorang investor pun yang memperoleh return abnormal. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dewi. Selanjutnya pengujian efisiensi pasar. Yang pertama pengujian bentuk efisiensi pasar bentuk lemah, yaitu seberapa kuat informasi masa lalu dalam memprediksi return masa depan. Pengujian secara statistik, dengan menguji independensi dari perubahan-perubahan harga sekuritas. Jika hasil pengujian menunjukkan independensi harga, maka investor tidak dapat menggunakan nilai masa lalu dari variabel penduga untuk memprediksi harga atau return sekarang. Pengujian ini dapat menggunakan korelasi atau regresi linier.
Yang kedua, pengujian secara klikal, yaitu pergerakan return dari waktu ke waktu yang memiliki pola tertentu. Apabila hal ini terjadi, maka investor dapat menggunakannya sebagai strategi perdagangan dalam memperoleh keuntungan. B. Pengujian efisiensi pasar semi kuat, yaitu seberapa cepat harga sekuritas merefleksikan informasi yang dipublikasikan. Pengujian efisiensi pasar semi kuat dapat ditinjau dari pengujian secara informasi dan secara keputusan. Pengujian secara informasi tidak memperhatikan kecanggihan dari pelaku pasar dalam menginterpretasikan dan menganalisis informasi lebih lanjut, sehingga efisiensi pasar secara keputusan lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan secara informasi. Dalam pengujian efisiensi pasar secara keputusan akan melibatkan 4 buah faktor, yaitu abnormal return, kecepatan reaksi, nilai ekonomis, dan ketepatan reaksi. Lalu pengujian bentuk efisiensi penempatan harga kuat, yaitu informasi pribadi investor yang tidak terrefleksi pada harga sekuritas. Pengujian empiris tentang bentuk efisiensi penetapan harga kuat terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu penelitian terhadap kinerja manajer keuangan profesional dan penelitian terhadap aktivitas orang dalam atau individu-individu yang menjadi direktur perusahaan pemegang saham utama. Yang pertama, pengujian kinerja reksadana, kedua, perdagangan oleh orang dalam, dan yang ketiga, menggunakan perubahan harga dan volume perdagangan untuk membuat kesimpulan tentang penggunaan informasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Putri. Selanjutnya yaitu anomali pasar. Beberapa penelitian menunjukkan adanya suatu ketidakberaturan terdeteksi di pasar modal yang bersifat persisten dan mempunyai dampak yang cukup signifikan sehingga dibakukan sebagai anomali pasar. Anomali pasar ini merupakan teknik-teknik atau strategi-strategi yang berlawanan dengan konsep pasar modal yang efisien. Pada anomali pasar, ditemukan hal-hal yang seharusnya tidak ada bila mana dianggap bahwa pasar efisien benar-benar ada. Artinya, suatu peristiwa dapat dimanfaatkan untuk memperoleh abnormal return. Dengan kata lain, seorang investor dimungkinkan untuk memperoleh abnormal return dengan mengandalkan suatu peristiwa tertentu. Beberapa peristiwa yang mungkin terjadi yaitu next, the day of weeks effect atau Monday effect. Pada teori pasar efisien menyatakan bahwa return saham tidak berbeda pada setiap hari perdagangan. Namun, fenomena the days of week effect menyatakan bahwa terdapat perbedaan return untuk masing-masing hari perdagangan dalam satu minggu, di mana pada hari Senin cenderung menghasilkan return yang negatif, sedangkan return positif terjadi pada hari-hari selain Senin. Selanjutnya, January effect. January effect merupakan kecenderungan terjadinya kenaikan harga saham pekan pada pekan bulan pertama, yaitu Januari. Adanya kenaikan harga ini didorong oleh aktivitas investor untuk kembali menyusun portofolionya setelah mereka terbenam selama liburan akhir tahun. Permintaan investor yang meningkat terhadap instrumen keuangan inilah yang menyebabkan harga mengalami kenaikan. Kenaikan permintaan ini didorong oleh ekspektasi investor yang positif. Kesimpulan. Jadi, konsep efisiensi pasar membahas bagaimana pasar merespon informasi-informasi yang masuk dan bagaimana informasi tersebut bisa mempengaruhi pergerakan harga sekuritas menuju harga keseimbangan yang baru. Pasar yang efisien adalah pasar di mana harga sekuritas yang diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi yang tersedia. Bentuk pasar efisiensi berdasarkan tingkatnya dapat dibagi menjadi 3, yaitu pasar efisiensi bentuk lemah, semi kuat, dan bentuk kuat. Anomali pasar merupakan kondisi yang tidak teratur atau menyimpang dari hipotesis pasar yang efisien. Pada anomali ditemukan hal-hal yang seharusnya tidak ada, bila mana dianggap bahwa pasar efisien benar-benar ada. Artinya, suatu peristiwa dapat dimanfaatkan untuk memperoleh abnormal return
Dengan kata lain, seorang investor dimungkinkan untuk memperoleh abnormal return dengan mengandalkan suatu peristiwa tertentu. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.